Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Tak lupa puji salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah meskipun dalam keadaan daring, insya Allah pada materi Al-Quran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang berjudul urgensi pemahaman materi Al-Quran hadis kepada peserta didik. Perkenalkan, nama saya Wantika sebagai moderator dan rekan saya Merani Nur Anggraini sebagai pemateri 1, dan Wida Widansa sebagai pemateri 2 dan Rachmadi sebagai pemateri 3. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak penjelasan para pemateri tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yang akan kami bahas ialah pengertian urgensi Al-Quran dan hadis. Pengertian urgensi ialah jika dilihat dari bahasa Latin bernama urgere, yaitu kata kerja yang berarti mendorong, dan jika dilihat dari bahasa Inggris bernama urgent yang memiliki kata sifat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, urgensi adalah hal yang sangat penting atau keharusan yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Dengan demikian, mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Untuk selanjutnya, pengertian Al-Quran. Dari segi istilah, para ahli memberikan definisi Al-Quran menurut Manna Al-Qotan. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah ibadah. Kalam sebenarnya meliputi seluruh perkataan, namun karena istilah itu disandarkan kepada Allah, yaitu jadi kalamullah, maka tidak termasuk dalam istilah Al-Quran perkataan yang berasal selain dari Allah, seperti perkataan manusia, jin, dan malaikat. Definisi lain mengenai Al-Quran dikemukakan oleh Al-Zarqani. Al-Quran itu adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari permulaan surah Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Yang selanjutnya, definisi lain dari Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah melalui Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril, dengan lafal-lafal yang berbahasa Arab dan maknanya yang benar, agar ia menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa ia benar-benar Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia, memberikan petunjuk kepada mereka, dan menjadikan sasaran pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Selanjutnya ialah pengertian hadis. Adapun yang dimaksud hadis ialah semua yang bersumber dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan beliau terhadap pekerjaan atau perkataan orang lain, dan semua yang bersumber dari para sahabat yang langsung menemani Rasul, melihat pekerjaan-pekerjaannya dan mendengar perkataannya, dan semua yang bersumber dari tabi'in yang bergaul langsung dengan para sahabat dan mendengar sesuatu dari mereka. Selanjutnya ialah tujuan dan fungsi materi Al-Quran hadis. Yang pertama, tujuan dari materi Al-Quran hadis itu sendiri agar peserta didik bergairah untuk membaca Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, serta mempelajarinya, memahami, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan.
Sedangkan fungsi dari materi Al-Quran hadis ialah pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik dalam meyakini kebenaran ajaran Islam yang telah mulai dilaksanakan dalam lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua, perbaikan. Jadi, fungsi yang pertama yaitu pengembangan dan yang kedua perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan diri peserta didik dan menghambat perkembangan menuju manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang keempat ialah pembiasaan, yaitu menjadikan nilai-nilai Al-Quran hadis sebagai petunjuk dan pedoman bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Wida Widansa. Sarangnya. Oke, materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Saudari Wida Widansa. Adanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wida Widansa. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pembelajaran Al-Quran hadis, juga ruang lingkup pembelajaran Al-Quran hadis. Mengenai tujuan dan fungsi pembelajaran Al-Quran hadis, antara lain sebagai berikut. Poin pertama ada memberikan kemampuan dasar pada siswa dalam membaca, menulis, membiasakan dan menggemari membaca dan menulis huruf Arab yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam poin ini kita bisa mengambil metode dengan menggemari membaca Al-Quran itu bisa dalam setiap pertemuan kita dibiasakan untuk membaca Al-Quran. Misalkan sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus membiasakan membaca Al-Quran tersebut. Misalkan hari ini pelajarannya tentang hari kiamat. Hari kiamat tersebut kita bisa ambil salah satu surat Al-Quran, Quran surat Al-Qari'ah. Nah, kita bisa mengulang membaca Al-Quran surat Al-Qari'ah tersebut secara bersama-sama. Seperti itu. Yang kedua, memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis melalui keteladanan dan pembiasaan. Setelah membaca Al-Quran, kita harus memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan mengenai tadi tentang surat Al-Qari'ah. Bagaimana isi kandungan surat Al-Qari'ah, bagaimana kita harus mempersiapkan sebelum bertemu dengan hari kiamat tersebut. Yang ketiga, membina dan membimbing perilaku siswa dengan berpedoman pada isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis. Nah, sebagai tenaga pendidik, insya Allah nanti di masa yang akan datang kita akan menjadi pendidik ya, amin, insya Allah. Kita harus menjadi contoh kepada murid-murid kita, bagaimana kita berpakaian menurut syariat Islam, karena si anak pasti melihat bagaimana perilaku dan cara berpakaian guru itu. Lalu ruang lingkup Al-Quran hadis. Ruang lingkup Al-Quran hadis yang poin pertama ada pengetahuan dasar tentang membaca dan menulis Al-Quran hadis yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, kaidah ilmu tajwid ini penting sekali buat bagaimana supaya kita lancar dalam membaca Al-Quran. Penting juga kita mengajarkan kepada anak-anak supaya panjang pendeknya dia bisa menentukan dan
supaya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran, hadis, dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kita mengetahui cara membacanya, bagaimana isi kandungannya, artinya, kita juga harus menyuruh anak-anak menghafalnya, karena menghafal surat ini sangat penting supaya dalam sholat kita bisa menggunakan surat tersebut. Dalam metode hafalan kita bisa minimal dalam 1 bulan misalkan harus hafal satu surat. Nah, dalam 1 pekan itu si anak mau tidak mau harus dipaksa untuk menyetor hafalan 1 atau sampai 2 ayat minimal, karena sedikit nanti insya Allah dalam 1 bulan akan hafal dalam satu surat. Ketiga, pengenalan dasar membaca dan menulis huruf Arab yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sepertinya ini sama ya dengan poin yang pertama tadi, pengetahuan dasar tentang membaca ilmu tajwid tersebut. Nah, ini penting sekali dalam membaca Al-Quran. Terakhir, pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan keberhasilan niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahmi, takwa, menyayangi anak yatim, salat berjamaah, ciri-ciri orang munafik, dan amal soleh. Ini dalam kehidupan kita, bagaimana kita bersosial, bagaimana kita menghormati orang tua, sebaya, dan yang lebih muda, bagaimana kita beribadah, semuanya terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Seperti tujuan dan fungsi Al-Quran itu sendiri umumnya, secara umum, yang pertama untuk akidah dan akhlak, lalu syariat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya bila ada kesalahan, dan banyak kesalahan pasti mohon maaf, dan banyak kekurangan mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'du. Langsung saja saya melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Langsung saja ke pembahasan materi yaitu tentang pengertian metode pembelajaran Al-Quran dan hadis. Ditinjau dari segi etimologis atau menurut bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos. Kata ini berasal dari 2 kata yaitu meto dan odos, yang artinya meto itu adalah melewati dan hodos itu adalah jalan atau cara. Maka metode memiliki arti suatu jalan yang dilalui. Lalu menurut bahasa Inggris suka disebut method dan way, yang artinya jalan dan metode. Juga menurut bahasa Arab ada beberapa ungkapan yang diungkapkan dalam bahasa Arab, yaitu yang ke-1 at-thariqah, yang kedua al-manhaj, dan yang ketiga yaitu al-wasilah. Apa yang disebut at-thariqah? At-thariqah itu yaitu jalan, al-wasilah yaitu perantara, dan al-manhaj yaitu adalah sistem. Tetapi dari 3 makna ini yang paling menonjol atau yang paling pas maknanya yaitu at-thariqah, yaitu jalan. Sedangkan menurut terminologis, yaitu menurut istilah, metode dapat dimaknai sebagai jalan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, entah itu tujuan agama atau tujuan pembelajaran atau tujuan yang bersifat duniawi. Juga dalam metode-metode pembelajaran yang digunakan pada Al-Quran dan Al-Hadis memiliki beberapa metode. Yang ke-1,
metode latihan. Kedua, metode tanya jawab. Ketiga, metode kerjasama. Keempat, metode pemberian tugas. 5, metode diskusi. 6, metode ceramah. Dari ke-6 metode ini, mungkin kita akan mengambil salah satu contohnya, yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas yang dimana siswa dapat mendapatkan materi dari siswa atau peserta didik mendapatkan materi dari pengajar atau tenaga pendidik. Juga dalam hal ini peserta didik mampu menyalurkan ilmu yang telah didapatkannya dari pengajar atau dari gurunya dengan cara latihan, yang dimana latihan ini didapatkan dari gurunya, yang diberikan dari gurunya untuk melatih kemampuan siswa atau peserta didik tersebut. Apakah peserta didik ini bisa menyalurkan ilmunya atau tidak. Itu salah satu dari metode pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Mungkin metode-metode yang lainnya bisa kita bahas nanti karena mungkin metodenya gampang ya gampang, jadi tidak usah dijelaskan kembali lah. Mungkin kan kalian semua juga akan STI Samsul Ulum, yang dimana kalau bahasa Sunda nama geus pintar iyalah tukur dijelaskan deui nya. Mungkin itu saja dari saya. Maaf kurang lebih dan kurangnya, mungkin kalau lebihnya dari Allah, kalau kurangnya ya dari diri pribadi saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tarik kesimpulannya, yaitu yang pertama, Al-Quran Hadis mempunyai beberapa fungsi dan tujuan, di antaranya yaitu agar peserta didik bergairah dalam membaca Al-Quran dan Hadis yang baik dengan baik dan benar, serta mempelajari, memahami dan meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua yaitu ruang lingkup pelajaran Al-Quran Hadis, antara lain yaitu pertama, mengetahui dasar tentang membaca dan menulis Al-Quran Hadis dengan baik dengan kaidah tajwid yang benar. Yang kedua yaitu mengenal surat-surat pendek dan memahami sederhana tentang arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu adapun metode yang digunakan, yaitu seperti metode latihan, metode kerja kelompok, metode tanya jawab, metode resitasi atau memberikan tugas, metode diskusi, dan metode ceramah. Nah, mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih tahap belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.